Halo sobat milenial, masih sama aku VJ dan di sini kita masih sama Dokter Magenta ngobrolin soal profesi sebagai seorang dokter nih. Nah, di masa pandemi sekarang lagi happening banget pandemi, walaupun sekarang alhamdulillah sudah melandai gitu ya dok ya. Nah, tapi aku pengen tahu dong, mungkin dokter bisa ceritain gitu ya ke kita dan juga pemirsa di rumah nih, pengalaman selama pandemi gitu. Apa sih dok yang bisa di-sharing gitu ke kita? Seperti yang kita ketahui, pandemi ini udah banyak menguras energi kita semua ya, baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan. Mungkin kalau tenaga kesehatan udah jelas gitu kan, kami bekerja dengan shift yang lebih, dengan beban kerja yang lebih berat karena harus pakai hazmat dan semua pasien itu infeksius segala macam. Tapi bukan berarti yang non tenaga kesehatan tidak memiliki kesulitan di masa pandemi ini. Udah berapa banyak bisnis-bisnis yang bangkrut, sudah berapa banyak pegawai-pegawai yang terkena pemecatan karena pandemi ini. Jadi pandemi ini kurasa cukup menguras energi kita semua. Untuk aku sendiri, waktu pandemi tahun lalu, aku tuh masih di puskesmas dinasnya, jadi aku belum dinas di rumah sakit, karena aku baru dinas di rumah sakit tahun ini ya. Tahun ini, dan pada saat di puskesmas sama juga banyak pasien-pasien COVID yang harus kita pantau, dan pemantauannya itu kalau pasien COVID dari puskes, kita pemantauannya dari rumah ke rumah. Jadi kami datang rumah ke rumah untuk menanyakan kondisi pasien sekaligus memberikan terapi seperti itu. Pengalaman yang dapat saya ambil dari pandemi ini adalah jadi lebih menghargai waktu ya, waktu yang kita punya terhadap orang-orang yang kita sayangin, baik itu keluarga maupun teman-teman. Udah berapa tahun kita nggak pulang kampung karena banyak PPKM segala macam, dan belum lagi banyak rekan-rekan tenaga kesehatan yang gugur di masa pandemi. Mungkin ada juga beberapa orang yang kehilangan keluarganya, kerabatnya, orang tuanya, mungkin saudara-saudaranya di masa pandemi ini. Jadi pelajaran yang saya dapatkan adalah jadi saya lebih menghargai waktu yang saya punya bersama dengan orang-orang yang saya sayangin, karena kita beneran nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah akan ada pandemi, apakah apalagi pandemi ini sih sesuatu hal yang di luar dugaan kita, yang sampai pada akhir ini sudah sangat lama sekali gitu ya, bertahun-tahun gitu ya menjalani masa pandemi ini, dari aktivitas yang sebelumnya seperti apa dan sekarang harus dengan keterbatasan yang kita punya gitu ya dok. Tapi dari keluarga sendiri merasa khawatir nggak sih dok, kayak aduh apalagi kan seorang dokter gitu kan, keluarga ngerasa khawatir gitu, aduh di rumah sakit ini gimana segala macam gitu-gitu nggak sih dok? Keluarga aku cukup khawatir ya, tapi apalagi pas pandemi ini aku nggak pulang ke rumah, aku ngekos karena aku nggak mau membahayakan orang-orang di rumah gitu. Jadi aku ngekos, itu pun kemarin sempat positif juga waktu pas di puskesmas, dan kebetulan ayahku tinggal dekat sama kosanku, jadi dia masih bisa mantau, tapi so far bagus lah. Gitu sih, ya walaupun bagaimanapun gitu ya, apapun profesinya pasti selalu ada yang pasti akan dikhawatirkan gitu ya. Ini dok, Dokter Magenta gitu ya, sebagai seorang perempuan masih muda gitu kan, pastinya selama ini kan stigma masyarakat terhadap perempuan gitu kan, selalu merasa kayak perempuan tuh dengan keterbatasan yang selalu ngerasa dibatasi dengan gendernya sebagai perempuan gitu. Banyak sekali yang kayak, aduh perempuan mah nggak usah terlalu sekolah tinggi-tinggi lah, nggak usah punya profesi gimana-gimana lah gitu. Ada stigma-stigma masyarakat yang memang menjadi kesannya tuh perempuan tuh terbatas gitu menurut dokter sendiri gitu kan. Apalagi di di momentum Hari Kartini seperti sekarang ini, bagaimana peran dokter sebagai Kartini di era milenial seperti sekarang ini? Baik, aku ngerasa sangat beruntung tinggal di masa sekarang di mana perempuan itu bebas berkarya, bebas memilih profesi yang dia mau. Terlepas perempuan itu ujung-ujungnya akan jadi ibu, akan menjadi orang tua, atau akan memiliki rumah tangga ya. Tapi sekarang
kita bebas milih profesi apapun juga, udah nggak ada lagi tuh perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena faktanya di rumah sakit pun pekerjaan yang dipegang dengan antara dokter perempuan dan dokter laki-laki itu pun sama porsinya. Iya, sama porsinya. Dan beruntung banget sih sekarang udah era seperti ini. Bukan suatu hambatan menjadi seorang perempuan, lagian juga sekarang juga ya tadi dokter katakan gitu kan, di rumah sakit juga nggak ada perbedaan gitu ya dok ya, mau laki-laki mau perempuan tetap sama porsirannya gitu. Betul, dan dengan berprofesi pun seorang perempuan masih bisa melakukan tanggung jawabnya, baik itu sebagai ibu ataupun sebagai istri, kan sudah banyak toh orang-orang yang menjalani profesinya luar biasa tapi keluarganya juga tertata dengan baik dan bisa mengasuh anak dengan baik, kan banyak. Nih dok, di masa pandemi seperti sekarang ini banyak masyarakat yang kadang lalai terhadap kesehatan. Mungkin dokter bisa sampaikan gitu kiat-kiat yang mungkin bisa menjadi konsumsi pemirsa di rumah. Hal apa aja yang mungkin harus kita jaga di masa pandemi ini gitu loh dok, supaya tetap terus sehat gitu. Yang harus kuingatkan, coronavirus masih ada di sekitar kita, pandemi masih berlangsung. Jadi jangan longgarkan protokol kesehatan. Pakai maskernya, rajin cuci tangan, social distancing, nggak usah keluar kalau nggak perlu, itu tetap harus kita jalankan. Dan vaksin, jangan lupa, kita mau mencapai herd immunity. Artinya gimana herd immunity itu? Supaya kita kebal dari virusnya dan mencegah jangan sampai sakit. Karena ketika udah terinfeksi itu kan nanti gejalanya bakal bisa lebih parah kalau kita nggak vaksin segala macam. Belum lagi orang-orang di sekitar kita, gimana kalau orang tua kita punya komorbid atau punya penyakit penyerta, itu kan juga akanlah jadi lebih berat kalau misalnya mereka terinfeksi dari kita yang suka keluar rumah. Jadi jangan kendorin protokol kesehatannya, lanjutin. Ini ngomong-ngomong soal vaksin nih, banyak mungkin masyarakat di rumah gitu kan yang kadang menyelewengkan terhadap vaksinasi ini nih dok. Mungkin bisa diedukasi terhadap pemirsa di rumah, khususnya sobat milenial gitu. Menurut dokter sendiri seberapa penting sih vaksinasi itu? Oke. Jadi vaksin ini memang diciptakan dari dulunya untuk mencegah penyakit, jangan sampai orang tersebut terkena penyakit tersebut. Apapun itu ya. Dan sudah terbukti 80-90% vaksin COVID yang sekarang sudah beredar ini itu dapat mencegah kita terkena infeksi virus yang pertama, yang kedua mencegah gejala yang timbul itu menjadi lebih parah. Sedangkan kalau nggak vaksin, lebih banyak mana? Ruginya apa lebih banyak untungnya? Jadi kalau masih menyepelekan vaksin, apalagi kalau ada orang-orang yang bilang, saya nggak vaksin dok, saya punya penyakit gula. Saya nggak vaksin dok, saya punya penyakit darah tinggi. Kata siapa orang dengan penyakit gula tidak boleh vaksin? Kata siapa orang dengan penyakit darah tinggi tidak boleh vaksin? Konsultasikan dengan dokter. Datang aja ke tempat vaksinnya, di sana ada dokternya. Nanti kalau layak atau tidak layak ya nanti dokternya yang memutuskan. Gitu. Jadi jangan bikin asumsi sendiri, jangan dengernya dari orang, oh kemarin tetangga saya dok, ya gitu tetangga saya nggak boleh vaksin dok karena kayak gini darah tinggi. Mungkin ada karena untuk vaksin ini kan ada standarnya. Jadi tensinya nggak boleh lebih dari 180/100 gitu kan. Mungkin pada saat itu tensinya sedang tinggi, makanya nggak boleh divaksin. Atau gula darahnya sedang tinggi atau tidak minum obat gula secara teratur, makanya vaksinnya harus ditunda. Tapi selepas itu kalau misalnya gula darah terkontrol, tensinya bagus, tensinya terkontrol, obat diminum setiap hari, tidak ada gejala, tidak ada keluhan, itu pasti boleh divaksin. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah saya punya komorbid dok nggak boleh divaksin. Konsultasikan, bawa buktinya kalau memang nggak boleh divaksin. Itu nanti buktinya dari dokter spesialisnya. Karena sebegitu pentingnya vaksinasi ini ya dok ya? Betul, karena itu untuk membentuk herd immunity tadi. Ini pemirsa di rumah nih yang belum vaksin, segeralah vaksin gitu sampai booster ya, karena itu untuk kesehatan diri kita sendiri juga gitu. Nah dok, membahas mengenai hal ini gitu kan, mengedukasi masyarakat sebagai seorang dokter, ngerasa kesulitan gak sih mengedukasi masyarakat khususnya di bidang kesehatan ini nih? Sebenarnya pasti kesulitan dong, ada aja orang yang memang masih awam dengan apa yang kita berikan, malah mereka mikirnya dokter nih kerjasama kali ya sama produksi vaksinnya, makanya kita mau divaksin. Nggak ada seperti itu. Kita sebagai dokter ya cuman melaksanakan apa yang dianjurkan dan itu berdasarkan penelitian. Vaksin ini ada penelitiannya dan udah dianjurkan ke kalian. Pemerintah udah mengadakan secara gratis gitu ya. Dokter itu tinggal menjalankan dan
kami tuh nggak jalankan itu berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan pemerintah seperti itu. Memang mengedukasi pasien ini suka susah, kadang. Jadi semoga kita semua bisa saling mengedukasi satu sama lain ya, walaupun bukan tenaga kesehatan. Atau kalau melihat ada akun-akun dokter yang melakukan edukasi, boleh di-share ke orang-orangnya. Karena kadang yang di-share ini entah dari mana beritanya, kadang dari Facebook yang sumbernya nggak jelas. Biasa kan kalau ngelihat berita dari Facebook atau dari apa, kita lihat di bawahnya ada sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari web atau cuman dari link artikel-artikel biasa, itu jangan dipercaya. Harus sumbernya itu dari jurnal, kalau bisa jurnal internasional atau dari berdasarkan buku kesehatan atau dari dokter ahlinya langsung. Ketika ada dicantumkan dokter ahli langsung, cari nama dokter ahlinya itu beneran nggak, atau cuman dibuat-buat aja sama orang di Facebook gitu. Karena kan itu jadi bikin stigma-stigma nggak jelas di masyarakat. Apalagi kadang yang main Facebook itu kan orang yang lebih dewasa dari kita jadi susah ngasih taunya ya kan. Yang penting dicari seperti itu, kita harus cari tahu, dikasih tahu dari sekarang, cari tahu dulu sumbernya yang jelas. Betul, dipercaya atau enggak. Jadi jangan selalu spekulasi yang katanya gitu. Lebih baik, lebih jelasnya lagi tanyakan kepada sumber aslinya, dokter gitu kan. Nah dok, ngomongin soal kesehatan gitu ya. Sebenarnya kita sebagai masyarakat gitu ya, aku juga masih nggak tahu nih. Kita tuh penting nggak sih kayak untuk ngecek kesehatan kita gitu setiap misalkan sebulan sekali, walaupun kita ngerasa nggak kenapa-napa, apa ketika ngerasa kenapa-napa aja kita harus ngecek kesehatan? Penting dong, apalagi kita perempuan. Ingat, perempuan itu ada dua penyakit yang paling sering diderita, dua penyakit kanker yang paling sering diderita di Indonesia. Yang pertama kanker payudara, yang kedua adalah kanker serviks. Oleh karena itu kita harus wajib memeriksakan kesehatan kita, ada ataupun tidak ada keluhan, ada ataupun tidak adanya riwayat kanker di keluarga kita. Ya, jadi kalau untuk periksa kesehatan biasa kayak tensi, gula darah, sebulan sekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih muda, ya misalnya sekali setahun pun boleh. Dan maksudnya kalau kita sakit juga kan kita pasti di tensi, itu mungkin nggak terlalu khawatir, tapi tetap perlu cek kesehatan 1 tahun sekali. Nah, kalau untuk periksa gen kankernya yang tadi ku bilang, karena dua penyakit ini adalah dua penyakit yang paling sering dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Itu bisa kita lakukan pemeriksaan sendiri. Yang pertama untuk yang payudara ya, kanker payudara, pemeriksaan awal. Untuk pemeriksaan awal kita bisa pemeriksaan sendiri dengan pemeriksaan sadari. Sadari adalah periksa dada sendiri. Gimana tuh dok? Itu nanti gampang banget, kayak tinggal tangannya diangkat satu terus diraba payudaranya, adakah benjolan di sana, adakah benjolan yang nyeri, adakah perubahan struktur yang abnormal. Nah, kadang memang kanker payudara itu juga mungkin terdiagnosanya nggak bisa dari situ aja gitu. Apalagi kalau kita misalnya punya riwayat keluarga yang kena kanker payudara juga, kanker payudara juga, boleh dilakukan pemeriksaan ke dokter. Itu medical check up atau apa? Iya, tinggal datang aja nanti bilang mau cek untuk periksa marker gen kanker payudara seperti itu. Terus yang kedua kanker serviks ini lagi digembor-gemborkan karena sekarang vaksinnya udah wajib. Ya kan, vaksinnya udah mulai wajib di tahun 2023 kalau nggak salah. Tahun 2022 ini masih di beberapa kabupaten aja. Kanker serviks ini juga penyebab kematian karena kanker tertinggi nomor 2. Kalau untuk pemeriksaan dari kanker serviks ini memang agak lebih kompleks. Pemeriksaannya harus dilakukan di tempat-tempat pelayanan kesehatan kayak di rumah sakit ataupun di laboratorium mungkin bisa. Nah, pemeriksaannya ini bisa dilakukan berapa kali? Dilakukannya kalau untuk usia 21 sampai 29 tahun itu bisa dilakukan 1 tahun sekali. Ya, tapi itu pun bisa berubah tergantung dengan ada atau tidaknya keadaan sel yang abnormal dari serviks kita. Kalau misalnya ada yang abnormal, kemungkinan bisa jadi pemeriksaannya jadi lebih pendek lagi oleh dokternya. Nah, perihal vaksin kanker serviks ini kan penyebabnya adalah virus ya, human papilloma virus, itu kan bisa menular melalui seksual, dan vaksin untuk kanker serviks ini bukan cuma untuk perempuan aja, untuk laki-laki juga bisa dianjurkan. Jadi kita wajib melakukan pemeriksaan kesehatan.
Nah dok, sebagai perempuan nih, kan perempuan tuh apa ya, aku ngelihatnya agak kompleks gitu ya, kita punya bagian-bagian yang memang lebih kompleks gitu ya dibanding laki-laki. Nah sebagai dokter gitu kan, sebagai dokter perempuan juga gitu, yang mungkin bisa dianjurkan untuk perempuan supaya bisa lebih menjaga kesehatannya apa nih dok? Untuk lebih menjaga kesehatannya yang jelas kita harus makan makanan yang sehat nomor satu, lifestyle ya, karena udah berapa banyak penyakit di luar sana yang disebabkan itu karena lifestyle yang buruk. Artinya makanan yang tidak sehat, pola tidur yang tidak teratur, habis itu penggunaan misalnya alkohol ataupun obat-obatan terlarang seperti itu. Nah itu yang harus kita cegah. Terus ya, menjaga kesehatan khususnya ya, betul. segala hal gitu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki harus betul. diperhatikan, apalagi seorang perempuan yang cukup kompleks gitu ya. Oke pemirsa, kita akan ngebahas lagi soal dunia kesehatan ini nih, sangat menarik pastinya, tapi kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.